Ya, salam semangat belajar anak Indonesia. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua. Oke, hari ini kita akan belajar kembali di pembelajaran komputer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang paste spesial. Yang akan kita pelajari hari ini tentang operation. Oke, silakan kalian siapkan diri kalian untuk kita belajar. Oke, operation digunakan untuk menentukan operasi matematika yang dioperasikan dari sel asal ke sel tujuan. Kemudian yang kita pelajari nanti ada yang namanya noun, add, subtract, multiply, divide, skip blank, dan transpose. Pembahasannya ini, noun tidak ada operasi yang kita lakukan, ya. Kemudian add menjumlahkan data yang disalin ke data tujuan. Subtract mengurangi data yang disalin ke data tujuan. Kemudian ada multiply, mengalihkan data yang disalin ke data tujuan. Divide, membagi data yang disalin ke data tujuan. Sedangkan skip blank menghindari penimpaan nilai ke daerah yang kosong. Sedangkan transpose mengubah posisi data yang disalin dari data vertikal ke data horizontal ataupun sebaliknya. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Saya akan mencontohkan langsung dengan Microsoft Excel-nya. Saya memiliki data di sini ada add, subtract, multiply, divide, skip blank, transpose, dan rumus. Untuk add di sini kita akan menjumlahkan, ya, di sini ada data awal. Data awal ini, misalkan yang di bagian add sini saya copy, ya, kemudian saya paste di sini dengan menggunakan paste spesial. Kemudian saya pilih add. Kalau sudah klik OK, maka data yang di sini akan dijumlahkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk logikanya, logika matematikanya adalah data yang kita copy ini, ya, kita copy, kemudian 120 ditambah dengan 16 data yang kita copy. Logikanya seperti itu. Jadi kita copy data 120 ini, data yang dari 120 sampai 130 ini akan ditambahkan dengan data yang di sini. Logikanya seperti itu. Kemudian untuk subtract, saya copy lagi data ini, ya. Ini data awal dan ini data yang akan saya subtract. Saya copy, kemudian paste, spesial, pilih subtract, oke. Nah, jadi 120 dikurang 8, ya. Saya ulangi lagi. Data yang kita copy, ya. Kemudian nilai yang tidak kita copy 120 akan dikurangi dengan data yang kita copy. Jadi hasilnya adalah 112, ya. 120 dikurang 8. Jadi di sini kita menggunakan fungsi add, subtract, ya, untuk menambahkan dan mengurangi tanpa kita menggunakan rumus. Sebaliknya, kalau nilai yang kita copy itu lebih besar, ya, misalkan saya copy yang 120-nya sampai 130, saya paste di sini, maka nanti akan hasilnya adalah minus. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena 8, logikanya adalah 8 akan dikurangi yang di copy.
ya, maka hasilnya minus. Kalau saya copy ya dari sini, berbeda, karena nilai di sini lebih kecil dibandingkan nilai ada di sini, maka hasilnya tidak ada yang minus. Kemudian ke multiply. Untuk pengalian, kita copy, kemudian kita paste di sini dengan menggunakan multiply, pilih OK, maka hasilnya seperti ini. Jadi 120 dikali 8, maka hasilnya 960. Divide itu pembagian, hampir sama seperti yang pengurangan. Kalau nilainya kecil tentu akan berbeda hasilnya. Divide ini saya copy, saya paste di sini dengan menggunakan divide. Berarti logikanya adalah 120 dibagi 8, hasilnya seperti ini, 15. Oke. Kebalikannya, kalau kita kopinya di angka yang besar ini, maka logikanya adalah 8 dibagi 120. Saya pilih divide, oke, maka hasilnya 0, oke. Sampai sini paham ya? Saya ulangi lagi, saya copy di sini di angka yang kecil ini. Jadi logikanya 120 dibagi 8. Pilih divide, pilih OK. Nah, itu untuk divide. Untuk skip blank, ya, to skip blank dia tidak akan menimpa nilai yang kosong. Jadi kalau di sini ada nilai kosong, maksudnya tidak ada angkanya, ya, selnya tidak ada angkanya, maka dia tidak akan menimpa. Misalkan saya copy, kemudian di sini saya akan add, ya. Kalau add kan tadi kan nambah. Saya pilih lagi di sini skip blank, pilih OK. Maka sel yang kosong ini tidak akan ditambahkan, tetap 120 di sini, ya. Jadi dilengkap sama dia, tidak akan ditimpa. Oke, itu untuk penggunaan skip blank. Jika di data kamu memiliki nilai yang kosong, sedangkan kamu ingin mengcopy data keseluruhan. Kemudian ada transpose, ya. Di sini ada data dari nilai awal. Tadi transpose dikatakan untuk merubah data dari horizontal ke vertikal atau sebaliknya dari vertikal ke horizontal. Misalkan data ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Saya mau pastenya all, berarti semua data akan saya copy kemudian ditranspose, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau tadi kita bacanya nama itu ke bawah, sekarang nama ke samping sebelah sini. Oke, kemudian yang akan kita bahas lagi yaitu tentang rumus. Nah, masih ingatkah kamu tentang rumus Excel yang sudah pernah kamu pelajari di kelas 4? Saya akan bahas sedikit. Di sini ada angka nilai yang harus kita hitung dengan menggunakan rumus. Untuk jumlah nilai, masih ingat jumlah nilai menggunakan apa? Sama dengan sum, ya. Kemudian kasih tanda kurungnya. Kita akan menjumlahkan dari sini sampai sini, tinggal ditarik aja drag, ya. Kemudian kurung tutup.
enter. Nah, sudah jadi. Cara cepatnya adalah kamu tinggal arahkan di bagian sini ujung ya, klik ya, nanti ada tanda plus, klik, tahan, geser ke bawah. Maka sel yang di bawahnya sudah kamu tambahkan tanpa kamu mengetik ulang datanya. Kemudian untuk rata-rata, masih ingat rata-rata? Sama dengan average. Ya. Average. Kemudian sama. Dari data sini sampai data sini kita blok, kemudian kurung tutup, enter. Kalau sudah, tarik lagi datanya sampai tanda plusnya kelihatan, klik, tahan, geser. Nah, kemudian max sama dengan max untuk nilai maksimum. Nilai maksimum yang diperoleh anak ini berapa dari nilai yang sudah diperoleh. Kemudian kurung tutup, enter. Oke, kemudian tarik lagi, klik, tahan, geser ke bawah. Nilai minimum sama dengan min. Sama kayak tadi, dari sel sini sampai dengan E, enter, kemudian turunkan ke bawah. Oke. Nah, untuk status kita menggunakan rumus logika, yaitu if. Nah, di sini saya kasih kata kunci. Jika nilai rata-rata kurang dari 75, maka dinyatakan gagal. Jika lebih besar dari 75, maka dinyatakan lulus. Nah, rumusnya bagaimana? Sama dengan if, ya. Kemudian kurung, buka. Kita lihat logikanya. Jika nilai rata-rata ada di sel berapa, tinggal kamu klik. Nih, ya. Berarti G2. Kemudian kurang dari 75, kamu kasih tanda kurang. Ya, di matematika ada yang seperti ini. Oke. Kemudian kurang dari 75, angka 75 kamu masukkan, maka dinyatakan gagal. Ya. Maka dinyatakan gagal berarti kamu kasih tanda seperti ini, maka dinyatakan gagal. Kasih tanda kutip karena dia adalah teks. Gagal. Kemudian kutip lagi. Jika lebih besar dari 75, maka dinyatakan lulus. Kutip lagi, tutup. Oke, kalau sudah silakan kurung tutup, enter. Nah, sudah jadi rumusnya seperti ini ya. Kita tinggal tarik ke bawah, maka status anak ini semuanya lulus karena nilai rata-ratanya masih di atas 75 ya. Kemudian ada cara lain atau tidak? Kalau kamu lupa dengan rumusnya, ada caranya seperti ini. Saya hapus dulu. Caranya, kamu klik di selnya, kemudian pilih auto sum, ya, pilih more function, pilih if, pilih OK. Ada kotak seperti ini, logika tesnya kita kasih sama seperti tadi. Kita klik rata-ratanya dulu, di G2 kita kasih tanda kurang, kemudian 75 ya. Kemudian di sini lulus, gagal.
dan di bawahnya lulus. Kalau sudah diklik OK, maka sudah selesai rumusnya. Gampang kan? Nah, kalau misalkan di sini ternyata nilai anak itu ada yang kurang, misalkan di sini saya kasih 45 ya, maka secara otomatis dia sudah gagal. Misalkan ada nilai yang salah input, secara otomatis karena kita sudah masuk rumus, maka sudah langsung diakumulasi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Silahkan dicoba di rumah, dipelajari di rumah. Bisa kalian buat sendiri tabel-tabel yang ada di yang saya perlihatkan ini di komputer kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu kembali. Salam semangat belajar anak Indonesia.